Ukuran penyebaran atau biasa kita sebut dengan variabilitas. Ukuran penyebaran atau variabilitas adalah deskripsi data yang menunjukkan sebaran atau variasi pada satu kelompok data. Nah, untuk menghitung ukuran penyebaran ini, kita bisa menggunakan beberapa teknik gitu. Nah, nanti penggunaannya tergantung lagi. Tapi yang untuk menghitung ukuran penyebaran itu bisa menggunakan teknik rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku, koefisien variansi, koefisien kemiringan, dan koefisien kurtosis. Nah, kalau kita melihat ukuran penyebaran pada kelompok data tertentu, bisa saja rata-ratanya sama gitu. Jadi misalnya dua kelompok itu rata-ratanya sama, tapi memiliki variasi data yang berbeda gitu. Misalnya kelompok data yang pertama, skornya 7. Kemudian data yang kedua 7, data ketiga 7, data keempat 7, data kelima 7. Nah, ini kan rata-ratanya 7 kalau kita hitung. Kelompok yang kedua, datanya misalnya data pertama 6, data kedua 6, data ketiga 8, data keempat 9, data kelima 6. Nah, ini kalau kita hitung rata-ratanya 7 juga. Tapi kedua kelompok data tersebut memiliki variasi atau penyebaran data yang berbeda. Jadi gunanya ukuran penyebaran ini adalah melihat perbedaan pada variasi data pada beberapa kelompok gitu. Nah, kemudian ukuran penyebaran juga dapat dihitung pada data tunggal dan data kelompok. Hanya dalam pembahasan kali ini kita hanya akan menghitung ukuran penyebaran dalam bentuk data tunggal. Nah, pada pembahasan ini juga yang akan dibahas itu adalah teknik rentang, rata-rata simpangan, simpangan baku, dan varians. Yang paling sering digunakan memang adalah rentang, simpangan baku, dan varians gitu. Hanya kita lihat bagaimana kemudian proses dari bisa melihat bagaimana teknik rentang dihitung, rata-rata simpangan dihitung, simpangan baku, dan varians itu dihitung. Jadi dari situ kita lihat, oh seperti apa kemudian rekam gitu ya, dari penggunaan yang paling sederhana rentang sampai yang lebih stabil itu simpangan baku. Kita mulai menghitung ya gitu. Jadi ini ada contoh data. Jadi data hasil pengukuran variabel keterampilan sosial anak usia 5-6 tahun. Jadi keterampilan sosial anak usia 5-6 tahun itu adalah contoh variabelnya gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk data tunggal seperti yang ada pada paparan ini gitu. Jadi ada 30 anak gitu ya. Kemudian kita ukur keterampilan sosialnya dan inilah hasil ukurnya gitu. Nah, data yang sama sebenarnya kita gunakan waktu kita menghitung rata-rata di paparan yang lain gitu. Jadi memang sebelumnya ada materi penyajian data dan ukuran pemusatan, di situ nanti bisa diikuti materinya. Nah, ini jadi hasil ukurnya itu ada 52, 55, 56, 60, dan paling tinggi sampai 87. Baiklah, kita coba hitung teknik yang pertama, yaitu dengan rentang. Jadi, rentang menunjukkan variasi data yang dideskripsikan dengan selisih data terbesar atau data maksimum dengan data terkecil atau minimum. Jadi, rentang ini adalah teknik mengukur penyebaran data yang paling sederhana. Nah, dari data tadi, kita bisa lihat yang terbesar atau yang maksimum adalah 87 dan yang terkecil adalah 52. Sehingga tentangnya itu adalah 87 kurang 52 sama dengan 35. Jadi, dengan demikian, sebaran atau variasi data adalah antara 52 sampai 87 yang berjarak 35.
Berikutnya adalah rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah jumlah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data. Jadi rata-rata simpangan, kalau kita tuliskan formulanya menjadi seperti ini. Jadi rata-rata simpangan sama dengan sigma, kemudian tanda mutlak, dua tanda mutlak, XI itu menunjukkan data. Jadi data yang 52, 55, 67 sampai 87 dikurang rata-rata kelompok data tersebut dibagi dengan N. Nah, ketika kita hitung rata-rata dari kelompok data ini adalah 72,83 dengan banyaknya data 30. Jadi kita mulai bisa hitung rata-rata simpangannya adalah mulai dari data yang pertama 52 kurang 72,83. Kemudian ditambah karena dia sigma 55 kurang 72,83 ditambah 56 kurang 72,83. Begitu seterusnya sampai tambah 87 kurang 72,83. Nah, setiap pengurangan ini adalah tanda mutlak, jadi tidak ada negatif gitu. Nah, kemudian dibagi banyaknya data adalah 30. Jika kita menghitung tadi per item skor dikurangi dengan rata-rata, maka ketika dijumlah hasilnya adalah 247,68 dibagi 30 sama dengan 8,256. Jadi, rata-rata simpangan dari kelompok data ini adalah 8,256. Untuk menghitungnya memang kan kalau 30 data cukup banyak gitu ya, sehingga cukup butuh waktu. Jika bisa menggunakan dibantu dengan Excel. Teknik mengukur penyebaran data atau variasi data berikutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan deskripsi sebaran data yang lebih konsisten, yang lebih stabil, dan menunjukkan rata-rata variasi jarak setiap skor dari rata-rata atau ukuran pemusatannya. Nah, kemudian simbol simpangan baku pada populasi itu adalah sigma. Ini simbolnya sigma kecil ya, gitu. Nah, kemudian simbol simpangan baku pada sampel itu adalah huruf S kecil. Nah, karena di statistika yang kita hitung adalah sampel, maka yang kita gunakan simbolnya adalah S kecil. Jadi S kecil sama dengan akar sigma XI kurang rata-rata X pangkat 2 dikurang N dibagi N kurang 1. Ini jadi XI kurang rata-rata X itu sebenarnya adalah tadi formula dari rata-rata simpangan. Nah, untuk kalau di rata-rata simpangannya itu pakai tanda mutlak, nah kalau di simpangan baku itu menggunakan pangkat 2. Jadi untuk menghilangkan negatifnya menggunakan pangkat 2 dibagi N. Gitu. Bisa dibagi N kurang 1. Kalau menghitung populasi dibagi N, kalau menghitung sampel N kurang 1. Nah, karena tadi sudah di pangkat 2, maka kita tarik lagi akarnya. Menjadi S sama dengan akar yang rata-rata simpangan tadi pangkat 2. Nah, kembali coba kita hitung kelompok data yang sebelumnya gitu. Jadi tadi kita masukkan ke dalam formulanya akar 52 dikurang rata-rata 72,83. Jadi 52 kurang 72,83 pangkat 2, kemudian plus 55 kurang 72,83 pangkat 2, dan seterusnya sampai yang terakhir 87 kurang 72,83 pangkat 2 dibagi 30 kurang 1. Jadi kita
hitung dulu satu per satu ya, per item skor, di pangkat 2, baru kemudian plus skor yang lain. Nah, kemudian setelah semuanya dijumlahkan, baru dibagi 30 kurang 1. Nah, hasilnya kemudian ditarik akarnya, mendapatkan 9,952. Nah, perhitungan ini karena memang dia cukup panjang ya, jadi sebenarnya bukan susah, tapi agak panjang, sehingga kita dapat dibantu dengan menggunakan Excel, dengan formula sama dengan SPDFA, kemudian kita menginput, memblok data yang ingin kita hitung simpangan bakunya. Berikutnya adalah varians. Jadi varians merupakan simpangan baku pangkat 2 atau S pangkat 2. Jadi simbolnya itu kita tulis S pangkat 2 sama dengan sigma XI kurang rata-rata X pangkat 2 dibagi N kurang 1. Jadi formula simpangan tadi kita buka akarnya, kemudian S-nya kita pangkat 2. Nah, jadi tinggal kita hitung S pangkat 2 berarti 9,952 pangkat 2 sama dengan 99,040. Nah, ini juga sama, dapat dibantu dengan menggunakan Excel, dengan menggunakan formula sama dengan var A, kemudian kita memblok data pertama sampai data terakhir dari kelompok data tersebut, kemudian enter, maka dia akan langsung keluar nilai varians dari kelompok data itu. Baiklah, kita coba menghitung penyebaran data simpangan baku dengan menggunakan Excel. Jadi ini adalah data yang akan kita hitung simpangan bakunya. Kita pindahkan ke sini. Ini saya sudah hitung sebelumnya, maka datanya adalah ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung rata-ratanya itu kita tulis sama dengan kemudian average. Nah, average, double klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia meminta nomor 1, nomor 2, dan seterusnya adalah data yang dimaksud. Nah, kemudian kita blok. Nah, baru kemudian kita enter. Maka keluarlah datanya 72,833. Nah, untuk menghitung simpangan bakunya, maka kita menulis formula sama dengan stdef. Nah, stdef kita bisa pilih stdfa. Double klik, maka muncul seperti ini, value 1, value 2, dan seterusnya itu adalah data kita. Nah, kita blok. Nah, baru kemudian enter. Maka dapatlah simpangan baku 9,951 dan seterusnya. Nah, untuk varians sama dengan var. Nah, kita pilih var A. Double klik. Dia juga minta value 1 sampai value terakhir. Kita blok. 52 sampai 87. Kemudian kita enter, maka keluar hasilnya 99,040. Jadi memang untuk penggunaan Excel kita perlu tahu formulanya, dan ini adalah contoh yang bisa kita. Terima kasih. Demikian paparan materi tentang ukuran penyebaran. Kita tadi sudah menghitung rentang, kemudian rata-rata simpangan, simpangan baku, varians, dan juga ada contoh penggunaan Excel-nya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.